Ekaristi itu adalah jalan tol, jalan tol menuju surga itu. Jadi kalau orang nggak pernah ke gereja, nggak pernah misa, ya bagaimana mencapai jalan kekudusan itu? Tidak ada. Semua orang kudus pasti menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Menyambungi hari arwah mungkin, kenapa orang Katolik mendoakan arwah setiada misa 7 hari, 40 hari, 100 hari, padahal mungkin anggapan umumnya itu kalau meninggal sudah diterima Tuhan. Iya, mengapa kita doakan orang yang meninggal? Mau jawaban gampang, jawaban serius, atau jawaban nyantai itu. Dua-duanya. Jawaban nyantai adalah mengapa itu orang mati? Karena orang mati nggak bisa berdoa. Orang mati itu nggak bisa berdoa. Maka orang mati, orang Katolik biasanya kalau mati masuk peti kan dikasih rosario, dikasih Alkitab. Padahal selama hidupnya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa rosario. Maka kalau kita mau berdoa sekarang, seperti kemarin itu kita selama bulan Rosario Oktober, ya doanya sekarang ketika masih bisa berdoa dan mendoakan. Ini gereja kita yang masih berziarah adalah bisa berdoa dan bisa mendoakan. Kalau sudah gereja yang menanti berharap orang meninggal hanya minta didoakan. Dan itu yang dibutuhkan orang meninggal adalah doa kita. Sudah, orang mati nggak butuh dibuatan nisan yang besar, yang luar mewah, nggak butuh pemakaman yang eksklusif dan premium, nggak butuh. Nggak perlu dibuatkan menara atau tugu peringatan yang hebat, nggak butuh. Jadi orang mati yang dibutuhkan adalah doa, titik. jadi nggak perlu di yang lain-lain. Mau dibawain ini ya nggak ada kan? Kadang dibawain tadi pakai rosario padahal nggak pernah doa, dibawain Alkitab padahal wong selama hidup aja nggak pernah baca Alkitab, apalagi udah masuk peti mati nggak bisa baca pasti. Jadi itu saya kira mengapa enggak lah, itu jawaban yang paling simpel. Jawaban yang kedua adalah ya kredo kita, aku percaya iman kita kan ada di situ, dan itu bagian akhir dari kredo kita. Aku percayakan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, kepercayaan akan adanya kebangkitan, pengampunan dosa, kehidupan kekal itu yang membuat kita berdoa. Karena apa? Karena bagi kita orang Katolik, kematian bukanlah akhir segalanya. Kalau kita merasa bahwa hidup ini selesai mati, ya selesai. Ngapain kita doain? Itu yang ada dalam kitab 2 Makabe. Kalau tidak ada iman akan kebangkitan, ya sia-sialah dan bodoh kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Selesai. Tapi karena kita punya iman akan kebangkitan, maka kita mendoakan mereka dan doa kita membantu, membebaskan, dan mendapatkan mereka semua itu pengampunan dan belas kasih Tuhan. Maka yang jadi andalan kita dalam Injil Lukas ketika Yesus disalib, ya saat akhir, karena ada 2 orang, yang satunya menghujat, satunya minta pada Yesus, Yesus ingatlah aku kalau Engkau hadir sebagai Raja. Dan ini yang kita mohon. Maka dikatakan di situ, dia tahu, dikatakan kita memang patut mendapat hukuman ini karena menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan. Maka orang Katolik kalau sambutan jangan hati-hati sambutannya. Akhirnya kalau orang sambutan meninggal dikatakan apa? Semoga diberi tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan amal baktinya. Wah, hati-hati kalau gitu, serius loh. Doanya begitu. Ya kalau ada amal baktinya, ya kalau ada kebaikannya. Kalau defisit, kalau minus gimana? Nah, pandangan Kristiani bukan itu. Apa dikatakan dalam Injil yang sama tadi, Yesus ingatlah aku. Dan dia mengatakan hari ini juga engkau bersamaku dalam firman. Maka yang kita mohonkan dalam doa-doa entah 40 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 adalah supaya kita memohonkan kemurahan belas kasih Tuhan yang tiada batas. Itu yang kita mohon. Jadi itu yang kita mohon. Jadi kemurahan belas kasih Tuhan yang tak terbatas. Itu yang menjadi inti dari doa-doa kita kepada mereka yang sudah meninggal. Ya, karena apa? Karena kita ya
Ya to be fair ya, apakah ada orang yang meninggal yang nggak ada dosanya itu? Ada nggak? Ya itu langsung kudus masuk surga Bunda Maria itu. Itu artinya apa? Bahwa orang meninggal tidak semua dalam keadaan berrahmat. Banyak orang keadaan berdosa. Nah setelah mati nggak bisa berubah, nggak bisa bertobat. Maka itu yang kita mohonkan bahwa itu dimurnikan supaya dia akhirnya boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan karena sudah dimurnikan. Karena kita manusia ya pasti punya kesalahan, kekurangan, dosa. Selagi masih hidup ada sakramen tobat. Kita diberi kesempatan menggunakan rahmat Tuhan untuk pembaruan diri, perbaikan, pertobatan, ada sakramennya. Kalau sudah mati tidak bisa berubah, nggak bisa bertobat. Maka yang bisa mengandalkan apa? Mereka berharap akan belas kasih Tuhan melalui doa-doa kita. Seperti kata-kata dari Santo Ambrosius, menarik ya, Santo Ambrosius yang mempunyai ungkapan menarik. Ini supaya nggak salah, saya kutipkan. Kita mengasihi mereka semasa hidupnya. Janganlah kita mengabaikan mereka setelah mereka meninggal. Marilah kita mengantar mereka ke dalam rumah Bapa melalui doa-doa kita. Jadi kalau kita masih hidup kita mengasihinya, masa setelah nggak ada kita anggap nggak ada? Kasih kita kepada mereka kita wujud nyatakan dalam bentuk mendoakan mereka. Bukan membuatkan tugu, bukan membuatkan apa saja yang perlu itu hanya untuk gagah-gagahan keluarga yang ditinggalkan, tapi untuk yang mati yang nggak perlu. Yang sekali lagi yang dibutuhkan dari mereka yang sudah meninggal adalah doa-doa kita. Itulah keyakinan iman Kristiani Katolik. Karena kalau tadi dalam paham Katolik tadi ya, apakah ada orang semua mati dalam keadaan berrahmat? Kalau kamu mati dalam keadaan berrahmat, ya berarti langsung kan. Tapi tidak semua orang dari kita juga sudah dalam kondisi berrahmat seperti Maria Bunda kita. Bunda Maria dikatakan dalam peringatan naik ke surga. Begitu kurang lebih kenapa kita berdoa ya. Ya soal 47 hari itulah bagian dari tradisi yang saya kira menjadi bagian dari menemani. Jadi bahwa orang meninggal itu perlu tidak merasa sendirian. Maka doa kita entah itu 7 hari, waktu hari hanya meninggal, pada waktu juga setelah 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu bagian dari kita menemani mereka yang berduka tidak sendirian dalam situasi susah ini, saling menghibur, menguatkan, meneguhkan. Selain memohonkan bagi mereka yang sudah meninggal, tapi juga bagian dari menemani, mendampingi mereka yang mengelola. Karena perasaan, pengalaman, kehilangan akibat kematian tidak selalu mudah. Maka kehadiran orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir mendoakan itu menjadi bagian dari mewujudkan sebagai komunio, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur dalam situasi kedukaan ini. Jadi begitu kurang lebih kenapa kita berdoa ya. Nah, yang ini cukup menarik gitu. Orang Katolik itu boleh nggak sih merayakan hari raya Halloween yang kebetulan berdekatan dengan hari raya Agustus? Nah, yang perlu dikatakan ya mestinya merayakan malahan gitu loh. Mungkin Anda kaget. Tapi merayakan Halloween dalam arti sesuai semangat aslinya yang adalah perayaan atau festival Katolik. Nah, yang penting karena banyak dari festival acara Katolik dibajak. Jadi komersialisasi dan sekularisasi. Banyak hari-hari macam-macam. Misalnya beberapa contoh ya sebelum kita ke Halloween. Misalnya ya Natal jadinya dibajak jadinya Sinterklas itu. Nah, itu sudah jauh ceritanya jadinya. Dari Santo Nikolaus jadi ini. Atau juga misalnya kita punya sebelum Paskah, kita mengenal yang namanya hari Selasa sebelum Rabu-Abu, makan daging terakhir. Maka di dalam beberapa tradisi namanya karnival. Dari kata karo, daging, makan daging terakhir sebelum puasa 40 hari.
Jadinya apa? Karnaval. Orang lalu bersekota, having fun sampai ngaco ngawur gitu. Bablasan jadinya. Padahal itu adalah makan daging terakhir sebelum Prapaskah. Ini juga ada Halloween. Halloween itu dari kata malam peringatan semua orang kudus. Jadi kalau anda ada yang tahu bahasa Inggrisnya, kalau doa Bapa kami yang bagaimana Bapa kami? Nah, terus? Apa? Hallowed thy name. Nah itu dari kata itu. Dari adalah malam peringatan semua orang kudus. Hallowed evening. Jadi malam menjelang. Eve itu kan vigili. Dia tahu makna dasarnya itu. Nah sekarang dibajak jadi macam-macam, jadi pesta kostum, pesta yang serem-serem, pesta macam-macam, lalu jadi aneh-aneh. Tradisinya ada permen, ada macam-macam. Nah takut, nah ini penting ya. Takut itu satu-satunya yang boleh takut adalah takut akan Tuhan. Kita manusia takut akan mati juga. Tapi akhirnya takut itu dikomersialisasi, dijadikan komoditas. Anda tahu nggak? Rasa takut itu semua orang punya, termasuk takut mati. Tapi lalu dikomoditikan, dikomersialisasikan. Jadi apa? Film horor, kostum horor, apa saja Pak yang menakutkan. Orang udah tahu kan? Tapi itu lalu diekspos, dikomersialisasi, jadikan uang. Lah itu yang perayaan sebenarnya sangat rohani itu menjadi dibajak jadi komersial. Lalu jadinya bahkan kebablasan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dan moral Kristiani jadinya gitu loh, Katolik gitu loh. Jadi kadang-kala hal yang bermula dari suatu gagasan tentang rohani, yaitu kita diingatkan akan apa? Menjelang berikutnya kan peringatan orang meninggal, arwah. Kita semua diingatkan, kita semua ada pesannya Pak, dua, tadi memang berdekatan. Pertama, ya kita semua takut mati. Tapi supaya kita bisa sungguh-sungguh menghadapi kematian yang tak terelakkan itu, kita perlu menyiapkan diri berjaga-jaga dengan cara takut akan Tuhan. Jangan takutnya jadi dikanalisasi dengan komersialisasi dengan bikin kostum yang serem-serem, bikin macam-macam itu lah. Itu udah menjadi keliru, ya begitu. Nah, yang kedua dikira manis, ya dikira permen, tradisinya kasih permen begitu. Maksudnya apa? Supaya di tengah berbagai macam kita semua juga mungkin akan kesedihan, kepedihan akan kematian. Itu kita punya pengharapan. Nah itulah digambarkan manis, kebangkitan, harapan akan kebangkitan. Jadi ini yang mestinya disadari. Kalau maknanya begitu, harus dong kamu malah wajib merayakan, tapi bukan cara yang seperti komersialisasi itu. Itu yang sudah menjadi tanda kutip kebablasan, kehilangan maknanya, dan lebih yang penting dapat cuan, dapat duit, dapat untung dari mengekspos ketakutan orang, mengekspos macam-macam. Dan saya kira dari hal yang sangat rohani, Kristiani, Katolik, jadi bisa istilah sekarang ya offset, bisa keluar dari konteks perayaan itu sendiri. Jadi kalau tanya boleh, tapi bukan cara seperti itu. Cara yang benernya ya? Ya, cara yang benar apa? Mengingatkan kita apa? Besok itu hari Orang Kudus. Kita semua dipanggil menuju kekudusan dengan jalan takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut akan kematian, itu semua akan datang. Tapi kematian adalah bukan akhir segalanya. Kematian adalah pintu masuk dalam keabadian. Itu satu. Yang kedua, harapan. Kita semua itu bahwa di balik semua itu kita ada harapan, yaitu harapan akan kebangkitan. Dan itu digambarkan dengan simbol gimmick apa? Permen. Permen itu umumnya kan manis. Bahwa di balik itu ada kemanisan,
Dan itulah harapan kita sebagai orang Kristiani, kematian menuju kemuliaan kebangkitan. Dan saya kira kalau dipahami dengan cara begitu, maka peran ini Kristiani dan boleh dirayakan, malah harus dirayakan, tetapi bukan dengan mengikuti konsep dan praktek yang sudah dibajak dengan komersialisasi, dengan sekularisasi. Nah, saya kira begitu secara umum. Oke, Romo, berarti intinya kita boleh merayakan Halloween asalkan sesuai dengan makna aslinya ya? Ya. Jadi apa tadi? Zaman sekarang ya? Ya, Hallowed by name itu kita mengingatkan apa? Jadi kata dasarnya tadi, Hallowed by your name, thy name. Dikuduskanlah nama. Karena apa? Malam sebelum hari raya semua orang kudus, dan berikutnya peringatan akan arwah orang beriman, mengingatkan kita akan memento mori. Ingatlah bahwa kita semua pada saatnya akan mati, tetapi kita nggak perlu takut akan kematian karena kita punya pengharapan akan hidup kekal. Nah, itu kurang lebih begitu. Kalau dimaknai dalam kerangka itu, ya sangat Kristiani. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Ya.